Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Sholihah, betul ya? Yes. Yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus sahibatul bait Ibu Narwati, istrinya Pak Agus, betul nggih? Dan semoga beliau beserta keluarga besarnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 nggih? Iya. Iya, halaman 19. Iya, halaman 19. Penetapan as-sunnah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru dan pembimbing yang arif. Kalau kemarin kan Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'annya bahwa Nabi itu seorang guru. Sekarang dalil as-sunnahnya, hadisnya bahwa Nabi itu adalah seorang guru. Apa? Masa 5? Iya. 65. Oh 60. Oh, mau 65. Belum 19 nggih. 19 saya nandainnya 19. 19 sama, berarti sama ya, betul. Jauh Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan as-sunnah
bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru dan pembimbing yang arif. As-sunnah yang disucikan juga telah menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru dan pembimbing yang arif bijaksana. Yang pertama, ini dalilnya Bu ya, dalilnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Ad-Darimi dalam sunannya. Redaksinya milik Ibnu Majah rahimahullah. Dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin suatu hari min ba'di hujarihi dari sebagian bilik beliau atau kamar beliau. Fadakhala maka beliau masuk al-masjidah ke masjid. Faida huwa bihalqataini. Di sana beliau mendapati ada dua majelis. Bihalqataini ada dua majelis. Halaqah itu dua lingkaran. Dua lingkaran. Tapi dua lingkaran majelisnya para sahabat. Ada dua halaqah. Halaqahnya para sahabat. Ihdahuma, salah satu di antara majelis itu, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yad'unallaha, dan mereka berdoa kepada Allah. Wal ukhra, dan majelis yang satunya lagi, kan ada dua, yata'allamuna, mereka belajar, wa yu'allimuna, dan mengajar. Jadi ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Ada dua majelis, yang satu majelis baca Al-Quran dan doa, kalau sekarang majelis zikir lah. Nah, yang satunya lagi majelis ilmu, di situ ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Faqala Nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun ala khairin, semua lingkaran ini, majelis ini semuanya adalah baik. Yang majelis zikir Nabi bilang baik, yang majelis ilmu Nabi bilang baik. Kalau sekarang ada yang ngomong nggak baik, yang nggak tahu itu siapa yang ngomong. Kan kata Nabi, yang majelis zikir, majelis baca Quran bareng-bareng, majelis doa bareng-bareng, kata Nabi itu baik. Di hadis ini ya. Yang majelis ilmu juga baik. Dua-duanya kata Nabi apa? Baik. Kalau sekarang ada yang ngomong nggak baik, yang ngomong siapa itu? Ya kan ada yang ngomong katanya ada yang nggak baik kan itu. Orang kumpul ngaji bareng kok dibilang nggak baik itu kenapa? Padahal Nabi bilang apa? Baik. Pun lanjut. Haula'i, mereka yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran. Wa yad'unallaha, dan mereka berdoa kepada Allah. Lingkaran yang pertama. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan beri apa yang mereka harapkan. Kalau Allah tidak berkenan, ya mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Maksudnya ijabah doa itu terserah Allah. Tapi kita harus yakin, karena Allah udah janji doa kita pasti akan dikabulkan. Kalau ada orang berdoa kok nggak yakin, salahnya sendiri. Jadi kalau doa itu harus yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Kapan? Terserah Allah. Selama kita tidak bersangka kepada Allah dengan mengatakan bahwa doa kita tidak dikabulkan, dalam hadis riwayat Al-Hakim kita akan mendapatkan satu di antara tiga. Apa itu? Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan, diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Nah itu makanya jangan pernah seudon sama Allah, yakin aja, yakin doa saya dikabulkan oleh Allah, yakin. Saya contohkan, sering saya contohkan di majelis kita ya, misalnya saya kenal sama Bu Nas.
kenal baik lah, masya Allah. Saya tahu beliau ini orangnya, alhamdulillah, masya Allah, baik dan dermawan gitu. Amin Bu. Amin. Amin. Nah, dan beliau kaya raya, amin Bu, amin Bu, amin. Nah, suatu saat saya mau minta sama beliau misalnya, Bunas, mangganya udah berbuah belum Bu? Enggak, ini misalnya aja, enggak. Jangan diambil hati Bu. Enggak, ini. Loh, apa hubungannya kaya raya sama mangga? Enggak. Enggak, misalnya maaf. Enggak, ini misalnya aja, misalnya. Nah, enggak Bu. Ketika saya minta sama Bunas, karena saya tahu beliau orang yang dermawan, saya yakin enggak akan diberi oleh beliau. Yakin ya. Enggak, ini bukan bab mangga, bab uang aja lah. Karena saya yakin beliau orang baik, ya. Ketika saya minta, saya yakin akan diberi. Kenapa? Karena saya tahu beliau orangnya, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, baik, kaya raya. Nah, kalau kepada Bunas saja saya yakin, masa sama Allah nggak yakin gitu loh? Padahal Allah itu maha kaya dan pasti maha kayanya. Kemudian maha dermawan dan pasti dermawannya Allah itu. Ya masuk gak yakin. Makanya kalau ada orang nggak yakin dengan Allah itu ya rugi sendiri. Doa kok nggak yakin rugi sendiri. Tapi kalau masih yakin nggak usah khawatir. Nabi yang memastikan, sampai Quran yang memastikan, Nabi juga menegaskan dalam hadis setelah Hakim, kalau kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita nggak suudzon, nggak bersangka sama Allah, itu kita akan mendapatkan satu di antara tiga itu. Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Ngoten nggih? Nah, itu. Di Nabi, kenapa Bu? Intinya satu sih, Allah itu senang sama orang yang doanya itu mulhih. Mulhih itu terus itu nggak ada bosan-bosannya. Bahkan satu doa itu kadang diulang-ulang, bukan karena mendikte Allah ya, tapi lebih kepada karena berharapnya kepada Allah itu kuat, merasa diri ini betul-betul butuh kepada Allah. Itu Nabi senang sama orang yang mulhih. Mulhih itu ya berharap terus sama Allah, nggak ada capeknya itu loh. Gak ada, tapi dengan catatan jangan mendikte Allah ya, tapi ngemis sama Allah, ngemis. Jadi kita berdoa kepada Allah itu kan tidak memberitahu Allah Maha tahu. Terus kok berdoa, doa itu untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Untuk jangkar pengingat bagi kita ini hamba yang butuh pada Tuhannya gitu loh. Terus untuk menyadarkan kita juga bahwa kita ini adalah makhluk yang bisa karena dibisahkan oleh Allah, yang kalaupun hebat karena dihebatkan oleh Allah, dan kalaupun ada karena diadakan oleh Allah. Makanya kita berdoa itu. Kalau bahasanya para ulama itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Saya tahu, nggak usah saya minta pun Allah Maha tahu dengan permohonan saya, kebutuhan saya. Tapi sengaja saya tetap minta kepada Allah supaya saya sadar bahwa saya ini butuh kepada Allah. Orang kalau nggak pernah berdoa nanti nggak punya kesadaran bahwa ini butuh kepada Allah. Bisa dipahami ya? Nah itu diantaranya. Tidak apa-apa Bu, mau berapa kali pun itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dipuji oleh Nabi yang pertama ini. Yang kedua, wahaula yang lingkaran satunya lagi, yata'allamuna wa yu'allimun. Mereka sedang belajar dan mengajar. Jadi ada kegiatan belajar mengajar. Wa innama bu'istu mu'alliman, dan bahwasanya aku ini diutus untuk menjadi mu'allim. Mu'allim itu pengajar, guru. Fajalasa ma'ahum, maka Nabi pun duduk bersama ahli ilmu. Orang-orang yang berkegiatan belajar mengajar tentang ilmu tadi itu. Nah, saya mau terangkan dulu nih bahwa nanti kalau catatan kakinya baca gambar lagi waktu kecil itu saya mau langsung jelaskan yang pokoknya saja. Bahwa ngeten nggih. Nabi kenapa kok memilih duduk di majelis ilmu? Pertama, untuk menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu lebih utama daripada majelis zikir. Makanya jenengan nun sewu nggih.
nutupno dzikir napa hadir di majelis ilmu. Kalau harus pilih ya, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu lebih utama. Tapi Nabi tidak mencela majelis dzikir loh ya. Tidak apa-apa kalau Anda terlanjurkan dzikir ya silakan, tapi kalau milih hadir di majelis ilmu itu lebih utama. Pahalanya lebih besar. Terus yang kedua, karena beliau seorang guru, memang sepatutnya seorang guru duduk di majelis ilmu. Jadi bukan di majelis dzikir kalau harus memilih di antara dua pilihan ya itu. Dan saya ulang, Nabi tidak mencela yang berzikir. Bisa dimengerti ya? Nah, sebenarnya pula kalau mau kita teruskan, majelis ilmu itu juga majelis dzikir sebenarnya. Kenapa? Karena kita menyebut dan mengingat Allah. Kita juga membaca firman Allah. Kita juga membaca hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu hadis yang pertama, nggih. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab At-Talaq dalam sahihnya tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada istri-istri beliau yang mulia radhiyallahu anhun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha lebih memilih beliau daripada kehidupan dunia dan kesenangannya, dan meminta agar beliau tidak memberitahu istri beliau yang lainnya bahwa dia telah memilih beliau. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha, sungguhnya Allah, lam yab'atsni, tidaklah mengutus aku mu'annitan sebagai orang yang menjerumuskan, wala muta'annitan, dan tidak pula menjerumuskan orang dalam kesulitan." Jadi ini terjemahannya kurang rinci nih. Kalau terjemahan saya baca, sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjerumuskan orang lain dalam kesulitan, dan tidak juga untuk mengharapkan orang lain terjerumus dalam kesulitan. Walakin ba'asani, akan tapi Allah mengutus aku mu'alliman sebagai seorang guru, muyassiron, yang memudahkan. Nah, ini menarik ini. Hadisnya sahih Muslim. Kata Nabi, aku tidaklah diutus, innallaha lam yab'atsni, sungguhnya Allah tidaklah mengutus aku sebagai mu'annitan. Mu'annitan itu orang yang menjerumuskan orang lain dalam kesulitan. Wala muta'annitan, dan tidak pula mengharapkan orang lain terjerumus dalam kesulitan. Walakin, akan tetapi, ba'asani, Allah mengutus aku mu'alliman sebagai seorang guru, muyassiron, yang memudahkan. Prinsip dalam Islam itu adalah memudahkan, bukan mempersulit. Pesan Nabi kepada seorang sahabat yang akan bertugas dakwah itu, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari. Nah, ini menarik ya. Saya termasuk yang memilih pendapat ulama yang selaras dengan hadis ini. Di mana kalau untuk diri sendiri itu keras, tapi kalau untuk orang lain mudah. Jadi kalau untuk dirinya keras, disiplin, ketat gitu ya. Jam baca Quran, belajar qiyamul lail, harus zikir apa, itu ketat untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain itu prinsipnya memudahkan. Saya termasuk yang berpegang pada prinsip yang itu. Jadi kalau perihal orang nanya ke saya misalnya masalah agama gitu ya, itu kalau sekiranya ada jawaban yang memudahkan, saya pilihkan yang memudahkan. Kenapa? Karena saya ingin orang itu tetap di rel agama, walaupun dengan pilihan hukum yang lebih mudah, daripada saya kasih hukum yang berat tapi dia malah lari. Kecuali orang-orang tertentu yang memang sudah mulai lebih serius ingin mengamalkan agamanya, sehingga dia butuh jalur yang lebih serius juga istilahnya. Itu nanti beda bab nanti. Nah, namun saya tidak memungkiri bahwa sebagian ulama kita memang ada dua tipe memang.
Ya saya nggak tahu kalau yang keras itu ngambil di mana, tapi saya menarik di Jawa Timur itu ada 2 kiai sepuh ya. Yang pertama yang saya kenal Allahyarham Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kedua Kiai Bisri Sansuri rahimahullah. Kalau Kiai Wahab itu seneng kalau ngasih fatwa ke orang hukumnya yang ringan, bukan hukum yang keras-keras beliau itu. Tapi kalau Kiai Bisri itu seringkali keras hukumnya itu. Suatu saat ditanya oleh orang, kata saya dengar, saya ini sumber cerita saya dari ceritanya Pak Hasyim Muzadi, Allahyarham, pas ceramah. Beliau cerita, kalau Kiai Wahab itu tipenya gini, Yai nopo jenengan, kenapa jenengan kalau ngasih fatwa itu seringkali yang ringan-ringan. Kata beliau, saya lebih suka orang itu tetap beragama dengan pilihan hukum yang ringan, walaupun dengan pilihan hukum yang ringan, daripada saya kasih yang berat dia malah lari dari agama ini. Itu pilihan, itu ungkapannya ya Wahab. Dalilnya kira-kira inilah kira-kira. Kalau Kiai Bisri tanya, Yai kenapa panjenengan kok sering kalau ngasih hukum itu yang berat, yang berat, yang keras. Kata beliau gini, orang itu banyak nawarnya. Jadi kalau saya kasih hukum yang berat, ketika dia nawar paling kan jatuhnya nggak jauh-jauh lah gitu. Kata beliau. Iya gitu. Ya oke lah, masing-masing orang dengan stylenya masing-masing. Cuman saya memang dari awal, kan saya ini dari awal belajar tentang bagaimana harusnya orang berfatwa itu dari Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, di buku beliau yang Fatwa Kontemporer itu saya baca di situ. Terus saya perhatikan di penjelasan para ulama-ulama kita, memang tipenya kayak di hadis ini memang. Jadi prinsipnya kalau untuk orang lain dalam memberikan fatwa itu kasih hukum yang mudah-mudah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri itu pakai hukum yang keras, berhati-hati. Kayak kemarin kenapa saya ketika di kelas kita di Riyadhus Shalihin itu membahas soal riba itu saya tidak terlalu ketat banget, tapi dengan kaidah-kaidah yang benar ya. Padahal saya untuk saya sendiri saya ketat, maksudnya ketat masalah riba. Untuk saya sendiri dan keluarga saya itu ketat sekali. Saya termasuk yang nggak mau gegabah saya. Tapi dalam masalah fatwa keluar itu saya seringkali memberikan udzur-udzur yang tapi masih dalam kaidah ya, dalam kaidah-kaidah yang secara fikih oke, ini masih ada keringanan. Tapi bahwa kemudian riba itu haram jangan ditawar itu. Nah, bahwa kemudian ada keringanan karena unsur darurat, unsur hajat yang mendesak, unsur bla 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 bla, itu persoalan lain nanti itu. Itu seperti itu. Nah, jadi jangan dikira tuh kalau misalnya ada seorang ustadz atau kiai atau ulama memberikan fatwa yang ringan, lantas yang ringan itu dipakai untuk beliau sendiri, enggak. Ada banyak ulama itu yang enggak pakai fatwanya sendiri. Kenapa? Karena untuk beliau sendiri beliau pakai yang berat misalnya. Itu ada yang begitu itu. Banyak, bukan ada, banyak yang begitu itu. Nah, jadi kalau untuk orang kebanyakan beliau menggunakan fatwa yang meringankan, dan kalau untuk dirinya sengaja pakai yang berat. Itu seperti itu. Itu diantara adabnya. Nah, Nabi itu kalau kepada dirinya jangan tanya Nabi itu. Tahajudnya aja rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jangan tanya. Tapi kalau untuk orang lain, Nabi sebelum tidur walaupun cuma 1 rakaat ya kan. Walaupun cuma qul huwallahu ahad ya, itu Nabi itu. Jangan kalau baca hadis tentang zikir habis sholat itu, kalimatnya Nabi gimana? Kalau luang waktunya baca 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Kalau sempit waktunya sekali. Nah, ini kurang penak ya Nabi itu. Itu seperti itu. Kayak subhanallah itu Bu, subhanallah alhamdulillah itu kan kalau angka normalnya kan 33 atau 34 33 macam-macam lah. Intinya 100. Tapi ada angka yang lain yang 25 ada. Bahkan saya pernah baca angka 10 juga ada. 10 ada juga itu. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi memang meringankan dalam masalah ini, tidak memperberat lah kalau bahasa sederhananya. Nah, jadi prinsip Bu ya, kalau jadi guru terutama dalam masalah agama hendaklah memudahkan, nggih. Jangan mempersulit. Mending orang tetap beragama walaupun dengan pilihan hukum yang ringan daripada dia malah lari dari agama ini. Itu seperti itu. Cuman memang gini Bu, kadang memang kita ini kadang ngajinya belum selesai sih ya. Jadi ketika kita ngaji fikih lah misalnya, kita kadang masih kena kaidah-kaidah dasar. Ini wajib, ini haram,
Ini sunnah, ini makruh, ini mubah gitu ya, masih kena hukum-hukum dasar. Padahal nanti gini Bu, kalau kita belajar fikih itu nanti ada istilah namanya azimah, ada istilahnya rukhsah Bu. Azimah itu hukum asal, kalau rukhsah itu keringanan. Jadi kalau kita ngaji fikih, seringkali kita ini baru di azimah Bu, hukum asal. Sehingga kita belum ngomong keringanan-keringanan kadang. Padahal kalau kita ngaji terus Bu, nanti kita akan ketemu bab namanya apa? Rukhsah, keringanan-keringanan. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Contoh misalnya, sholat fardu 5 waktu, azimah, hukum asalnya wajib, betul ya? Subuh berapa? 2. Zuhur berapa? 4. Maghrib berapa? 3. Asar berapa dulu? 4. Maghrib berapa? Isya berapa? Oke. Ini hukum asalnya ya. Ibu safar dalam perjalanan, kena rukhsah, boleh dijama, ya kan? Yang 4 bisa jadi 2. Bisa dipahami nggih? Itu namanya ada azimah, ada rukhsah. Sama puasa juga. Sama puasa juga nanti. Nah, itu contoh aja. Atau sekarang gini, saya ditelepon oleh orang, Ustadz di Bandung kan, ibu saya serangan jantung Ustadz. Ini sama dokter mau disuntik pakai serum yang mengandung unsur babi Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Pak, disuntik dulu aja Pak, jangan nanya hukum dulu Pak, saya bilang itu. Suntik dulu aja. Akhirnya disuntik, diambil tindakan lah. Terus telepon saya, alhamdulillah Ustadz, ibu saya sudah terselamatkan, alhamdulillah sembuh. Terselamatkan dan ditindak, alhamdulillah. Gimana hukumnya Ustadz? Saya bilang ini, Pak, orang mau mati nanya hukum Bapak itu, saya bilang gitu. Kalau hukum asalnya memang mengkonsumsi babi itu haram. Ya, orang mau mati jangan nanya hukum dulu. Itu namanya rukhsah. Itu keringanan. Kenapa? Karena urusannya nyawa, itu darurat namanya. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdhura. Darurat itu bisa menarik, bisa menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Nah, termasuk cabangnya ad-daruratu adalah al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhura. Hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Diskusinya panjang, tapi itu bab keringanan. Ini nanti belum masuk dalam bab pengecualian-pengecualian. Saya punya kitab judulnya Al-Ikhtina wal Istisna ya. Jadi itu isinya diantara tentang pengecualian-pengecualian. Kalau di Al-Qur'an pakai illal ladzina amanu wa illa. Artinya apa? Ada banyak hal yang oleh Allah itu dan Rasulnya Muhammad SAW dikecualikan. Itu kalau kaidahnya kira-kira ini, likulli qaidatin mustasnayat. Segala ketentuan itu pasti ada pengecualiannya. Kecuali apa? Iya, kecuali apa? Itu Quran aja banyak kecuali-kecuali. Makanya gini, kita itu kalau ngomong agama, sebenarnya ya, itu nggak bisa main pukul rata sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dipukul biasanya nggak rata. Benjol. biasanya. Makanya gini Bu, makanya kita ini harus paham itu sebenarnya. Cuman karena kita kadang ngajinya belum sampai di bab-bab itu, sementara ya sehingga yang kita dengar dari para ustadz biasanya ya baru bab azimah itu hukum asalnya. Sehingga kita nggak melihat celah bahwa oh ternyata pada kasus ini ada pengecualian. Oh ternyata pada kasus ini ada keringanan-keringanan. Kadang kita nggak paham itu kadang. Kenapa? Karena ngajinya baru azimah. Azimah itu hukum asalnya. Paket dasarnya lah kira-kira gitu. Itu seperti itu. Basicnya betul. Itu namanya azimah namanya. Nanti ada rukhsah keringanan-keringanan. Ada pengecualian. Nah itu al-mustasnayat itu. Lanjut. Sekarang yang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan hadis dari Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Dia berkata, baina ana usalli, ketika aku salat. Jadi ketika aku sedang salat. Baina usalli, ketika aku sedang salat ma'a Rasulillah
bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Id atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bersin gabresan itu loh. Fakultu, maka aku berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faromani al-qaumu bi absarihim, maka orang-orang semuanya pada melototin saya. Fakultu, maka aku berkata, pas saat itu mungkin sholatnya dia baru ngerti, belum tahu aturan sholat ya maksudnya. Iya. Fakultu, maka aku berkata, wasukla ummiyah. Ini sebenarnya nggak bisa diterjemahkan sebenarnya. Ini miso versi bahasa Arab. Ini kayak semacam miso dalam bahasa Arab. Ini nggak bisa diterjemahkan ini. Wasukla ummiyah. Masya'nukum, nyapa to awakmu kabeh iki. Kalau bahasa kita buset dah, kira-kira gitu ya. Ngapain pada ngeliat melototin gua sih, kira-kira gitu. Tanduruna ilayya, kalian melihat saya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim, maka mereka kesel, saking keselnya. Iya, suruh dia maksudnya. Falamma ra'aituhum, maka ketika aku melihat mereka yusammitunani, menyuruh saya diam, lakini sakatu, akan tapi akhirnya aku pun diam. Karena mereka berusaha untuk mendiamkan saya, maka saya pun akhirnya diam. Falamma shalla, maka ketika selesai salat, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku beliau dan ibuku. Ma ra'aitu, ini istilah juga ini. Ini sebenarnya hal-hal begini enggak bisa disumpahkan ini. Kalau bahasa kita mungkin beneran kira-kira gitu ya. Ra'aitu, tidak aku pernah melihat mualliman, seorang guru pun, qablahu, sebelum beliau, wala ba'dahu, dan tidak pula sesudah beliau, ahsana, yang lebih baik apanya, takliman, pengajarannya, minhu, daripada beliau. Saya belum pernah lihat ada guru yang sebaik beliau, baik sebelumnya pun sesudahnya. Ini guru yang paling top menurut beliau gitu ya. Wallahi, maka demi Allah, maka haroni wala dorobani wala syatamani, demi Allah, beliau tidaklah memarahi saya, dan tidak pula memukul saya, dan tidak pula memaki saya. Jadi saya tidak dihardik, saya juga tidak dipukul, dan saya juga tidak dipisui, enggak dimaki-maki. Qala, Nabi bersabda, apa kata beliau? Cung, inna hadhihi sholata, iki sholat cung. Wa ini sholat, la yasluhu fiha syai'un, tidak patut di dalam sholat itu sesuatu min kalamin nas, dalam bentuk ngajak ngomong orang. Kamu sedang sholat cung, kalau sholat itu sedang ngobrol sama Allah. Gak patut kamu itu dalam sholat ngobrol sama orang. Yarhamukallah itu ngobrol sama orang. Semoga Allah merahmatimu. Itu. Innama huwa tasbih. Sholat iku cung isine tasbih, wa takbir dan takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita belajar dari Nabi, kalau kita punya murid salah, semangatnya mencela apa memperbaiki? Nah, Nabi itu spiritnya begitu. Jadi kalau kita punya teman, punya murid, punya kawan, punya saudara, kok di mata kita dia salah atau berbuat yang nggak bener lah, maka spirit yang kita bangun adalah memperbaiki, bukan mencela, bukan menjatuhkan kehormatannya, bukan mendiskreditkan, dan lain-lain. Pun lanjut. Bukti sejarah tentang kesempurnaan pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk bab yang baru, insyaallah kalau masih ada waktu, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas semua ya? Oh, ngomong gua burita. Nah, dia berarti terlalu cepat. Nah, makmum ini kan sebenarnya jadi saya pernah baca juga bahwa makmum itu kan harus mendengarkan apa yang dibacakan oleh imam. Iya, betul. Dan saya juga baca juga
si imam itu adalah sudah mewakili kita, misal Fatihah gitu misalkan. Nah itu, nah kalau misalkan dibaca agak cepat banget kita udah aja gitu, bagaimana kita? Namun, ya baik ini. Kalau ibu bermakmum pada imam yang bacaannya cepat, selama cepatnya itu masih bisa dimengerti ini Al-Fatihah ya, maka sampai situ aman, tidak ada masalah. Ibu ngikuti imam itu kan dalam hati saja kalau versi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalaupun nanti ibu mau termasuknya bermadzhab Syafi'i seperti saya baca Fatihah, ibu nanti bacanya sedapatnya setelah dia baca Fatihah. Adapun misalnya anggaplah ibu bacanya belum selesai, dia udah ruku, ya udah ikut imam saja. Kenapa? Karena inna maju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka yang sahih adalah ibu ikut imam aja. Itu nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau ibu merasa tidak nyaman dengan imam yang begitu, gampang ibu munfarid, ibu mufaroqah. Ibu memisahkan diri. Jadi dalam hati, ya Allah saya pisah diri, saya pisah jamaah dari dia. Saya mau sholat sendiri aja ya Allah. Dalam hati ngomong gitu aja udah munfarid. Ibu selesaikan sendiri. Karena ibu merasa tidak nyaman karena dia terlalu terlalu cepat, ya misalnya. Gitu, caranya munfarid kalau di dalam satu saf gimana? Tidak apa-apa. Memang gini, kalau bagi orang yang berilmu biasa itu. Tapi bagi orang awam terkaget-kaget. Ini kok ada orang? Nah, kalau orang-orang awam. Tapi kalau orang berilmu tahu dia sedang munfarid, dia sedang mufaroqah, dan dalam hukum Islam boleh, itu hak dia. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan imamnya, entah karena tidak tumanina atau karena bacaannya terlalu cepat atau apalah misalnya. Boleh munfarid, boleh. Saf itu aja, enggak keluar dari jangan, tetap di saf itu karena tidak perlu membatalkan sholat. Walaupun gerakannya berbeda pasti. Betul. Nah, makanya sama tadi bagi orang yang berilmu itu biasa. Tapi bagi orang yang awam itu dianggap iya luar biasa. Misalkan kita mengikuti dari awal Pak Imam itu mengikuti dari awal kita mendengarkan seluruhnya. Jadi itu boleh saja juga kita tidak usah baca Fatihah lagi, sudah bareng-bareng sama dia gitu. Bagus. Gini, ini sholat jahriyah apa siriyah ini? Ini jahriyah maghrib, isya, subuh yang kedengaran. Ya gini. Saya pernah sampaikan mungkin di sini tentang beda pendapat ulama berkenaan masalah ini ya. Yang pertama, pendapat yang ini ada dalam Tafsir Ibnu Katsir ya. Yang pertama wajib baca. Ini mazhab Syafi'i. Kena hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang enggak baca Fatihah. Ini bagi baik imam maupun makmum. Yang kedua, wajib baca juga dari dalam hati. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wajib baca juga tapi dalam hati. Jadi mengikuti si imam Ya, ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wajib diam dan mendengarkan. Ya, di antara dalilnya Al-A'raf ayat 204 atau 205 itu saya lupa itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran, maka diam dan dengarkanlah. Nah, ibu terserah mau pilih yang mana, cuman saya ulang. Iya, 3 pendapat yang saya tahu dalam Tafsir Ibnu Katsir ya. Cuman saya pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i ya, jadi saya termasuk yang baca kalau saya pribadi. Ya, tapi namanya orang kadang seliut juga. Seliut aslinya nggak sampai selesai bacanya, imam sudah ruku. Saya biasanya ngikut imam ruku aja udah. Iya, saya ambil keringanan pendapat yang lain tadi itu. Nah, terus saya ikut ruku aja. Kenapa? Karena imamnya sudah ruku misalnya. Kan kadang orang kan ngelamun itu. Saya kadang belum baca Fatihah. Begitu baca, belum sampai selesai imam udah ruku, udah ruku aja gitu. Saya ikut menggabungkan beberapa pendapat tadi itu. Karena masing-masing ada dalilnya. Ustadz, berarti talfik don. Berarti apa mencampur beberapa pendapat dalam madhab. Begini ya. Yang tidak boleh itu sebenarnya kalau kita pilih pendapat yang enaknya tok itu loh. Namanya tadabbur khas. Tapi kalau kita ambil keringanan dalam rangka untuk supaya kemudian lebih memudahkan kita, itu tidak ada masalah. Yang penting mental kita bukan mental meremehkan, ngentengin itu loh, bukan. Kayak gini misalnya, jenengan umroh, haji. Kayak saya kan bermadzhab Syafi'i misalnya. Kalau saya misalnya kekeh dengan madzhab Syafi'i, saya kan agak masyaqqat sulit juga. Misalnya saya gandengan sama istri, saya pegang istri misalnya. Maka saya terpaksa pakai dalil yang yang meringankan, yaitu yang intinya batal kalau syahwat, atau kalau memang syahwat masih syahwat juga misalnya pakai Imam Malik.
Intinya batal kalau jima gitu aja. Tidak ada. Iya, pindah madhab. Kenapa? Karena ini terpaksa kondisinya. Karena ini dan yang lebih memudahkan itu adalah itu misalnya ngoten nggih. Kalau kesenggol orang dalam madhab Syafi'i kita masih boleh pilih kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau perihal pegang istri, di mana kemudian misalnya dia harus ya bareng sama saya misalnya kan itu beda bab itu nanti. Makanya saya ulang, monggo lah pakai pendapat yang kita pegang, tapi dalam kondisi tertentu kadang kita perlu iya itu seperti itu. Ya monggo Bu. Kalau untuk bacaan tasawuf akhir sama dengan saya tadi bicara, jadi kita baru baca syahadat baca itu sudah lalu kan imamnya sudah salam. Apa itu Menyelesaikan apa langsung ikutin imam? Selesaikan kalau belum terlalu panjang nggak ada masalah. Tapi kalau jedahnya terlalu lama jangan juga. Karena kan kita sementara hati imam kan. Jadi kalau imam udah salam, sementara ibu sudah kama sholai ta'ala Ibrahim misalnya atau kama sholai Sayyidina Ibrahim terserah jenengan pakai Sayyidina apa nggak pakai Sayyidina jangan berantem ya. Nah, terus kalau udah dekat itu ya wis mawon segera salam. Oke. Iya. Kalau sudah dekat itu kalau sudah dekat selesaikan sampai inakah gitu ngaji. Iya. Tapi Ustadz kalau orang yang sholatnya munfarid, jadi dia nggak dapat keutamaan orang yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir sama aja dia sholat semalam suntuk kan gitu kan? Ada juga. Kalau kan? mufaroqah maksudnya? Ya kalau yang tadi. Ya munfarid, dia memisahkan diri itu. Memisahkan diri itu. Kata para ulama gini, orang yang sholat berjamaah terus munfarid itu dia tetap dapat pahala jamaah. Kenapa kok tetap dapat pahala jamaah? Karena ada hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah. Nah dia sudah niat berjamaah kan, terus dia milih munfarid setelah itu karena nggak cocok sama imamnya. Niatnya tadi jamaah itu sudah dapat pahala sekali utuh seperti berjamaah sekali utuh. Nah apakah dia kemudian dapat keutamaan sholat semalam suntuk? Nah itu wallahu a'lam kalau itu saya kurang tahu. Wallahu a'lam. Makanya gini Bu, dalam hadis Sahih Muslim, idealnya kalau ibu berjamaah dengan seorang imam, kita baru beranjak dari tempat kita sholat itu nunggu imam beranjak sebenarnya. Nunggu imam beranjak. Jadi kalau imam belum beranjak, kita jangan beranjak. Kalau imam sudah beranjak, maka kita baru beranjak. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ada beberapa kucingnya siapa ya? Oh, kucingnya orang luar. Mau makan apa ini? Mau ke tempat dulu. Oh, nggih. Bukus yang takut itu Oh, bukus yang takut siapa? sama Bu Mira takut berdua. Oh, nggih. Sampai mana tadi, Bu? Apa? Tadi kalau imam. Oh, gini. Ini contoh gini. Saya banyak melihat beberapa orang di masjid ya. Kan ada masjid tertentu yang zikirnya bersama, nggih. Nah, ada yang tidak bersama. Yang tipe zikir bersama, ada beberapa jamaah itu ketika imamnya mau berdoa itu dia pilih pergi. Atau sholat ba'diyah terus pergi. Sebenarnya sayang itu. Mending dia bertahan duduk di situ, bahwa dia tidak sepakat dengan doa bersama, oke, nggak usah berdoa dia kalau memang dia nggak sepakat ya. Tapi jangan beranjak. Iya, jangan beranjak. Kenapa? Karena sayang. Karena begitu imam beranjak selesai dari sholat itu, ke sholat sunnah maksudnya, itu kita sudah masuk dalam kategori seperti mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Itu seperti itu. Iya betul. Itu hadisnya Sahih Muslim yang saya ingat dan saya baca itu. Tapi bagi kita yang jamaah perempuan itu kan nggak kelihatan tuh pakai hijab gitu, pakai pemisah. Nah itu bagaimana? Kita nggak tahu. Diintip. Ya kan nggak kelihatan kita kalau di belakang. Diintip aja. Ya kalau nggak kelihatan ya dikira-kira aja. Boleh. Jadi ini karena tadi kalau bicara tentang itu, kan kalau di sholat subuh nih ya berjamaah di masjid ya, nah itu kan seperti pas ngomong kan, itu kan Pak Imam itu kan kemudian dia berzikir bersama kan, ada baca yang dari dia kan, yang dari dia. Nah pas ibu-ibu juga kita ini pada sibuk dengan zikir kita masing-masing kan, nah itu sebaiknya kita zikir kan kadang-kadang dia lagi berceramah itu kadang zikir itu kita juga punya zikir yang belum kita selesaikan kan, nah itu sebaiknya kita mendengarkan dia apa kita berzikir kalau harus memilih ya yang lebih utama dan yang seharusnya sebenarnya ibu nggak usah zikir dengerin pengajian itu aja udah. Nanti zikir ibu yang belum selesai zikir setelah pengajian. Kenapa gini? Saya mau sampaikan zikir pagi dan petang itu waktu utama, ada waktu yang
boleh-boleh saja lah istilahnya, mubah. Waktu utamanya zikir pagi dan petang itu untuk pagi sebelum matahari terbit, itu waktu utama. Tapi kalau ibu harus ngaji, pilih ngaji saja. Nanti zikirnya setelah matahari terbit, tidak apa-apa. Nah, sampai dengan zuhur itu dari matahari terbit sampai waktu zuhur. Kalau zikir sore, zikir petang itu dari waktu utamanya itu dari asar, setelah salat asar maksudnya sampai maghrib. Kalau misalnya jenengan nggak sempat baca dari waktu itu, waktu yang boleh dibaca adalah setelah maghrib sampai isya, sampai tengah malam. Sampai tengah malam masih boleh, sampai tengah malam. Sampai tengah malam masih boleh. Sampai tengah malam boleh. Gak ada masalah. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin silakan. Ustaz, kalau misalnya orang sholat, ada yang misalnya ada yang sholat, terus ada yang masbuk di belakangnya dia, ternyata yang dianggap imam ini ternyata dia sholat menjamak, bukan menjamak sholat gitu. Jadi itu hukumnya gimana Ustaz? Yang menjadi perbedaan gini. Kalau beliau sedang menjamak sholat dan dia niatnya sholat asar misalnya gitu ya, kita zuhur misalnya. Dia sudah asar, kita zuhur. Siapa enggak? Kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, itu tidak menjadi soal apakah orang imam dan makmum beda niat, tidak ada masalah. Itu dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Nah, sehingga kalau misalnya dia sudah sholat asar, kita sholat zuhur, nggak jadi soal. Satu. Yang kedua, ada kan dia dikosor. Dalam fikih Islam, asal makmum rokaatnya sama atau lebih banyak dari imam, maka sah. Yang bermasalah itu kalau rokaat makmumnya lebih sedikit daripada rokaatnya imam. Contoh, ibu safar mengkosor sholat, terus ibu makmum sama orang yang sholatnya 4 rokaat, tidak boleh. Karena 2 sama 4, makmumnya 2, imamnya 4. Tapi kalau dibalik boleh, imamnya 2, makmumnya 4, boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena imam lebih sedikit. Nanti begitu imam salam, kita tinggal menyelesaikan sisanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Bu Ana sama Bu Nas janjian dulu. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti sejarah tentang kesempurnaan pribadi Rasulullah Muhammad SAW dalam pengajaran. Sejarah itu ya ilmiah karena dia ilmu. Berarti ini data ilmiah dalam disiplin ilmu sejarah tentang kesempurnaan Rasulullah Muhammad SAW dalam pengajaran beliau. Sejarah juga menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pengajar. Pengajar yang seperti apa? Dengan melihat sekilas kepada kondisi kemanusiaan sebelum beliau dan perubahan seperti apa yang terjadi setelah disampaikannya risalah beliau, akan memberikan kepada kita bukti yang jelas dan petunjuk atas hal itu. Jika kita memperhatikan tokoh-tokoh pengajaran sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan mendapati petunjuk paling kuat atas kebesaran sang guru dan pendidik yang agung ini. Jika disandingkan dengan beliau, akan tampak kecil nama-nama tokoh yang dikenal dan diingat oleh dunia serta sejarah pengajaran dan pendidikan. Maka guru manakah yang bisa meluluskan dari kedua tangannya jumlah yang lebih banyak dan lebih lurus daripada hasil didikan Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini, yang telah meluluskan para sahabat dan pengikut beliau, bagaimana pula kondisi mereka sebelumnya dan menjadi seperti apa sesudahnya. Setiap pribadi dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW merupakan bukti yang jelas atas kebesaran sang guru dan pendidik yang tiada bandingannya. Hal ini mengingatkan kita dengan perkataan yang sangat bagus dari seorang pakar ahli usul tentang seandainya Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat kecuali para sahabat beliau,
niscaya ini sudah mencukupi untuk menetapkan kenabian beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Kalau ada murid di kelas 10 orang lah misalnya, nggak usah banyak-banyak, 10 orang. Yang nakal dan bodoh ada 9, cuman 1 yang pinter. Misalnya gitu. Itu yang berhasil, yang dinilai gagal gurunya atau muridnya yang gurunya. Ya kan gitu ya kalau di kelas-kelas ya. Jadi kalau dari sekian banyak murid, kok yang bodoh lebih banyak daripada yang pinter, itu dianggap gurunya gagal gitu. Nah, kan gitu ya grafiknya. Nah, tapi kalau dibalik sekarang, 9-nya pinter, 1 yang bodoh misalnya, berarti guru itu yang berhasil. Nah, para sahabat Nabi kan notabene adalah murid-muridnya Nabi kita Muhammad SAW. Tentu yang dimaksud para sahabat yang memang berteman lama dengan Nabi, karena gini, nanti ada perbedaan antar ulama tentang ketentuan apakah yang namanya sahabat itu harus bersama lama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena nanti ada sebagian ulama itu yang mendefinisikan sahabat itu pokoknya asal orang itu ketemu dengan Nabi, terus kemudian dia masuk Islam dan sampai wafat dia Islam, dia sudah sahabat. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak cukup. Sahabat itu harus ketemu dengan Nabi dan bersama dengan Nabi itu cukup lama belajar maksudnya, baru itu namanya sahabat. Karena gini, kalau yang baru sekali ketemu terus dia masuk Islam terus tidak pernah belajar, tentu kalau misalnya kalau misalnya beliau bodoh misalnya gitu, kan tidak bisa nyalakan Nabi, dia nggak pernah belajar lama dengan Nabi misalnya gitu, mohon maaf misalnya. Tapi rupanya Masya Allah, para sahabat Nabi ini Allah kepada mereka menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Maka boleh dikata Nabi termasuk guru yang sangat berhasil mendidik kurang lebih 120.000 sahabat ya. Sahabat Nabi itu kurang lebih 120.000. Itu semuanya dengan kualitas tidak hanya dunia tapi akhirat. Walaupun nanti di antara 120.000 itu ada sekian ribunya itu yang lebih khusus lagi, nanti sampai mengerucut hanya sekian yang top, yang paling termasuk Khulafaur Rasyidin itu. Tapi semuanya top gitu loh maksudnya, kualitas langit semua. Semua sahabat Nabi itu boleh dikata kualitas langit semua. Kenapa? Karena Allah menyatakan mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, tadi kita disuruh bercermin. Coba deh lihat aja siapa dulunya mereka, terus bagaimana setelahnya. Ambil contoh misalnya. Ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masuk Islam usia 17 tahun kurang lebih. Karir pertamanya itu sebagai pekerja serabutan. Sebelum masuk Islam beliau itu pekerja serabutan, utangnya banyak. Pekerja serabutan, utangnya apa? Banyak. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjadi hakim tinggi di Yaman. Bahkan di masa Sayyidina Umar nanti jadi gubernur. Dari pekerja serabutan, utangnya banyak, jadi hakim tinggi di Yaman, bahkan jadi gubernur di Yaman. Itu di masa Sayyidina Umar nantinya. Dan dalam kepemimpinan beliau nggak tanggung-tanggung loh. Dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman habis. Itu gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masuk Islam usia 10 tahun. Karir pertamanya pembantu rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau jadi ulama besar, jadi gubernur di Madinah dan jadi ulama besar. Anak muda usia 10 tahun masuk Islam, masih kanak-kanak maksudnya, dan menjadi gubernur pada akhirnya dan ulama besar yang luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang fisiknya pendek. Beliau adalah orang yang sering membawa sendalnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi ngajar, yang jaga sendalnya Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sendalnya Nabi oleh beliau dimasukkan ke tangannya gini, kayak sendal jepit itu dimasukkan ke tangannya. Beliau sambil dengerin ceramahnya Nabi sambil pegang sendalnya Nabi. Saya nggak tahu kenapa di masa Nabi sudah ada sendalnya dijaga. Apakah saat itu sudah ada sendalnya? Saya nggak tahu. Tapi masih mending sendal hilang di masjid daripada nggak pernah ke masjid.
Tapi singkat kata singkat cerita, saya soal pernah ngalami mau ceramah lagi saya itu, sholat, pas keluar sendal saya nggak ada, mana mau ceramah lagi kata saya. Akhirnya ada jamaah saya udah pakai sendal saya, akhirnya pakai sendal beliau saya itu. Sejak itu saya kalau ke masjid sendal saya taruh di tempat sendal. Bukan apa-apa, kadang mau ngajar lagi itu masalahnya itu. Jadi saya kalau di masjid itu helm hilang di masjid ya pernah, sendal hilang di masjid juga pernah. Alhamdulillah hilangnya di masjid berarti nopo. Enggak, daripada yang nggak pernah ke masjid. Jadi singkat kata singkat cerita, tapi tentu kita berdoa semoga Allah jaga apa dan atau siapa saja yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita ya amin insyaallah. Nah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang tadinya itu nggak diperhitungkan secara strata sosial. Contohnya ini sahabat Bilal radhiyallahu anhu, mantan budak belian kan, terhina dalam strata sosialnya maksud saya. Tapi di busu tantangan Nabi kita Muhammad SAW, karier pertamanya itu sebagai merbuat masjid, muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Nanti di masa Nabi bahkan beliau menjadi gubernur di bumi Syam. Dan kita tahu beliau kemuliaannya sundul langit. Namanya terkenal sampai di surga. Iya, sendal terompahnya itu. Itu seperti itu. Itulah sahabat Bilal. Jadi yang secara umum para sahabat Nabi semuanya sundul langit semua itu. Makanya kata pakar tadi ada yang mengatakan andaikan Nabi tidak punya mukjizat lain selain dari para sahabatnya, itu sudah lebih dari cukup itu. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengakui kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Maka secara umum berarti Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang berhasil menjadi guru yang baik bagi para sahabat-sahabatnya, bagi para murid-muridnya. Tapi memang udah diakui orang nomor 1. Betul, bahkan yang ngaku itu orang di luar Islam malah ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Apalagi orang Islam harus lebih mengakui lagi. Kalau orang Islam gak ngakoni, sedeng berarti. Oke, monggo silakan yang mau tanya sebelum kita tutup. Halaman berapa? Oke, monggo. Bingung Bu, kenapa bingung? Kan suka saya baca buku Pak, misalnya kalau mau dapetin rezeki baca Al-Fatihah 7 kali gitu apa sih Pak? Umpama ini. Sampun? Apa yang diulang-ulang itu? Ya. Tadi kan Bapak ulang. Baik, sampun. Oke. Jadi gini Bu, ada hal-hal yang secara syar'i memang disebut dengan keutamaannya terkait dengan rezeki, seperti istighfar, seperti surah Al-Waqi'ah, seperti silaturahim dan lain-lain lah. Nah, sekarang Ibu tadi sebut Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini sependek yang saya baca sih, kalau yang secara khusus untuk rezeki memang tidak disebutkan, tapi kalau berkaitan dengan harapan termasuk di dalamnya ada rezeki berarti ya, itu masuk. Hadisnya Sahih Muslim. Pernah Nabi itu sedang ngobrol dengan malaikat Jibril. Di tengah-tengah beliau ngobrol dengan malaikat Jibril itu, tiba-tiba ada suara gaduh di langit. Nabi bertanya, ada apa Jibril? Serombongan malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya turun ke bumi melalui pintu yang belum pernah dilewati sebelumnya juga. Ternyata rombongan malaikat itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman malaikat Jibril saat itu. Kata malaikat ini, ya Rasulullah, kami datang membawa 2 cahaya. Yang 2 cahaya ini belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Apa itu? Al-Fatihah sama akhir surah Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya itu. Kata malaikat, dan siapa yang berdoa kepada Allah dengan 2 cahaya ini atau salah satunya ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau ibu baca Fatihah dalam hati ibu berharap soal rezeki, insya Allah bisa juga. Wallahu a'lam bishawab. Mau 7 kali, mau 70 kali, mau 700 kali terserah ibu. Asal tidak mengkultuskan yang 7 kali itu ya. Jadi gini. Jangan mengharuskan apa yang tidak diharuskan. Ya. Jadi kalau ibu, enggak Pak, aku lagi pengen baca 7 kali, silakan. Enggak Pak, aku lagi pengen baca 20 kali, ya silakan. Enggak, kalau saya lagi pengen baca 100 kali, silakan. Tapi jangan diharuskan.
harus setuju. Kalau enggak dosa loh. Lah itu yang enggak boleh. Mengharuskannya itu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Ini aromanya sudah keluar ini. Masya Allah, barakallah. Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan doa.